Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Presiden Jokowi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, mengangkat 2 orang staf khusus baru. Staf khusus baru itu adalah yang pertama adalah politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, dan yang kedua adalah Yuri Ardiantoro. Yuri Ardiantoro ini sebelumnya dia adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Tapi Yuri Ardiantoro ini untuk lingkungan istana sebenarnya dia bukan orang baru karena sebelumnya dia itu pernah menjadi Deputi Kepala Staf Presiden bidang informasi dan komunikasi. Pengumuman bahwa Jokowi itu mengangkat kedua orang staf khusus yang baru itu disampaikan oleh koordinator staf khusus Presiden yang selama ini kelihatannya menjadi merangkap sebagai juru bicara, yakni Ari Dwi Payana, yang mengumumkan hari ini bahwa Presiden Jokowi itu tadi menerima Grace Natali dan sebelumnya katanya menerima Yuri Ardiantoro, dan keduanya kata Ari Dwi Payana itu diangkat sebagai staf khusus dan itu penugasannya mulai berlaku hari ini, hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Nah, ini akhirnya menjawab teka-teki karena sebelumnya itu Grace Natali diketahui menemui Presiden Jokowi di istana dan kemudian tidak lama ketika keluar setelah menemui Presiden, dia kepada media, kepada wartawan dia menyatakan dia mendapat penugasan, tetapi sebagai apa waktu itu Grace Natali tidak mau memberikan penjelasan ya. Nah, kata dia nanti saja penjelasannya, dan akhirnya toh kemungkinan muncul informasi dari koordinator staf khusus Ari Dwi Payana. Nah, ini tentu saja pengangkatan ini cukup mengejutkan. Kenapa? Karena masa jabatan Pak Jokowi itu kan akan berakhir nanti pada tanggal 20 Oktober 2024. Artinya kalau terhitung sekarang tanggal 15 ini pertengahan bulan Mei, ya masa efektif dari jabatannya Grace Natali dan juga Yuri Ardiantoro ini eee, hanya 6 bulan saja gitu. Dan biasanya itu ada semacam konvensi, ada semacam kesepakatan bahwa di 6 bulan menjelang masa jabatan berakhir itu, ya seorang kepala negara, seorang presiden, bahkan juga pejabat-pejabat di daerah itu tidak mengambil kebijakan-kebijakan penting, bahkan juga mengangkat pejabat baru. Karena ini nanti semacam ada fatsun politik lah ini, nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat berikutnya. Dalam hal ini ya kalau di presiden, yakni Presiden Prabowo Subianto yang sudah dinyatakan secara resmi terpilih sebagai presiden 2024-2029. Tapi barangkali karena Pak Jokowi merasa bahwa Prabowo ini adalah kelanjutan dari Jokowi, dan itu seperti juga diakui oleh Pak Prabowo sendiri yang menyatakan dia tidak malu-malu bahwa dia bagian dari timnya Pak Jokowi dan pemerintahannya itu merupakan kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi. Ya mungkin nggak ada salahnya kalau sekarang ini Presiden Jokowi tetap mengangkat pejabat baru. Itu barangkali begitu ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa lepas dari penilaian bahwa di soal tadi itu, soal fatsun tadi, soal kepatutan, tapi ini semacam balas budi yang diberikan oleh Jokowi kepada orang-orang yang membantu dia dan juga membantu anaknya, khusus kalau dalam kasus Grace Natali. Grace Natali ini kan sekarang jabatannya adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, dan seperti kita ketahui Partai Solidaritas Indonesia itu sekarang ketua umumnya dijabat oleh putra Presiden Jokowi yang paling bontot, yakni Kaisang Pangarep. Dan pada pemilu kali ini Grace Natali kembali maju menjadi calon anggota DPR RI dari PSI. Kalau lihat perolehan suaranya harusnya Grace Natali itu ya dia masuk lolos ke Senayan, lolos menjadi anggota DPR RI. Tetapi karena PSI itu perolehan suaranya secara nasional tidak mencapai 4%, yakni batas parliamentary threshold, dan sekarang ini hanya 2,8%, maka ini Grace itu kembali gagal menjadi anggota DPR RI. Ini untuk kedua kalinya ya, karena pada pemilu legislatif tahun 2019 Grace juga itu dari sisi perolehan suaranya itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI, tapi pada waktu itu PSI juga tidak lolos parliamentary threshold. Tentu saja
bagi Kris Natali sendiri ini ya bisa dianggap sebagai semacam ya pelipur lara lah gitu. Dia tidak masuk menjadi anggota di parlemen, menjadi anggota DPR RI, tapi sekarang dia menjadi staf khusus presiden. Kendati tentu saja pasti sebagai seorang politisi itu ada kepuasan tersendiri kalau dia bisa masuk ke parlemen. Tetapi apa boleh buat, kendati sudah didongkrak habis-habisan oleh Jokowi dan bahkan kemudian ketuanya dijabat oleh anaknya Presiden Jokowi sendiri, ternyata suara PSI itu tidak cukup memenuhi batas atau ambang batas parliamentary threshold 4%. Nah, dengan bergabungnya Grace Natali ini menjadi staf khusus, maka setidaknya sekarang ini di lingkaran staf khusus presiden ini setidaknya ada 2 kader PSI dan dua-duanya perempuan. Karena sebelumnya seorang kader PSI, Dini Santi Purwono itu nama lengkapnya, itu juga sudah menjadi staf khusus presiden itu bahkan sejak tahun 2019. Jadi ini ada 2 orang kader PSI yang menjadi staf khusus Pak Jokowi. Ini istimewa ya posisinya dari PSI. Tentu saja karena selain tadi itu bahwa PSI ini menjadi pendukung utama Jokowi selama 2 periode ini, bahkan PSI dengan tegas menyatakan dia mendukung Jokowisme. Tentu saja sekarang ini posisinya di depan mata Pak Jokowi itu semakin spesial karena ketua umumnya dari ketua umum dari PSI ini adalah putra kandung dari Pak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Ini jelas PR buat Pak Jokowi untuk menempatkan kader-kader PSI di pemerintahan sekarang maupun di pemerintahan berikutnya, karena mereka ini tidak lolos di parlemen. Itu Grace Natali ya. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, Grace Natali ini dia adalah seorang wartawan. Dia pernah menjadi presenter, juga pernah di beberapa stasiun televisi sebelum kemudian dia bergabung dengan lembaga survei milik dari Saiful Munjani, yakni SMRC. Dan kemudian dia bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia dan dia pernah menjadi ketua umumnya. Tetapi sekarang dia dengan masuknya Kaisang itu, dia sekarang didongkrak ke atas, dia menjadi wakil ketua Dewan Pembina. Jadi kalau kemudian dia sekarang ini menjadi staf khusus, apakah ini hanya semacam jabatan transisi dan untuk selanjutnya dia juga akan masuk di pemerintahannya Prabowo Gibran itu sebagai staf khusus, atau nanti disiapkan jabatan-jabatan lain? Saya kira itu PR berikutnya ya, karena untuk jabatan pada pemerintahan Prabowo Gibran ini jelas tarik menariknya sangat besar ya. Karena di situ kan kita tahu di pemerintahnya Prabowo ada yang partai-partai koalisi itu yang ada di parlemen itu adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Ini pasti mereka ini akan mendapat prioritas utama untuk mendapatkan jatah di kabinet. Di luar itu masih ada partai-partai pendukung lain yang sekarang tidak lolos di parlemen. Ada selain PSI ada Gelora, ada kemudian PBB, dan juga ada Partai Prima ya. Dan ini semua ini pasti tentunya nanti akan harus diakomodasi. Belum lagi kemudian juga masuk partai-partai baru yang tadinya ada di koalisi 01 maupun di koalisi 03. Di koalisi 01 itu ada Nasdem dan PKB yang perolehan suaranya kali ini cukup naik cukup signifikan, dan tentu saja ini mesti diakomodasi dengan cukup pantas gitu, dalam artian mendapat jatah yang ya memadai. Dan sementara dari 03 itu ada P3. Tapi P3 ini saya kira statusnya itu sama dengan partai-partai lain yang tidak lolos parlemen. Bahkan mungkin lebih rendah ya dibandingkan partai yang tidak lolos parlemen tapi sejak awal mendukung 02. Karena P3 kan juga ini sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk lolos ke parlemen, kan suaranya juga tidak memenuhi ambang batas 4%. Nah, bagaimana dengan Yuri Ardiantoro? Yuri Ardiantoro ini sebenarnya juga orang lama buat Pak Jokowi, karena dia ini sebelumnya dia pernah juga menjadi tim sesnya Pak Jokowi ketika pada Pilpres 2019, karena dia menjadi anggota TKN dari Jokowi Ma'ruf, dan sementara pada kali ini dia menjadi wakil ketua dari TKN Prabowo Gibran. Bahkan untuk menjadi wakil ketua TKN Prabowo Gibran itu, Yuri Ardiantoro itu meninggalkan posisinya sebagai deputi
bidang informasi dan komunikasi dari KSP. Selain itu, dia juga mundur ya kalau tidak salah dari jabatannya sebagai komisaris di perusahaan. Dia ini seingat saya dia adalah komisaris di PT Pertamina Patraniaga itu ya. Apakah dia masih menjadi komisaris atau dia mengundurkan diri? Nah, dan kalau kita lihat track record-nya, Yuri Ardiantoro ini kan dia dikenal sebagai aktivis PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan ini organisasi dari atau organisasi kemahasiswaan dari Nahdlatul Ulama. Dia juga pernah pada periode yang lalu itu dia menjadi pengurus PBNU, dan dia banyak menghabiskan itu di lingkungan penyelenggara pemilu karena dia pernah 2 kali menjadi komisioner di KPU DKI Jakarta, bahkan yang terakhir dia menjadi ketua KPU DKI Jakarta, dan kemudian dia naik kelas menjadi anggota KPU RI, dan dia pernah sempat menjabat menjadi ketua KPU RI ketika Husni Kamil Malik pada waktu itu ketua KPU itu meninggal dunia. Jadi dia yang menggantikan, dan setelah itu dia bergabung di KSP menjadi tenaga ahli utama kalau nggak salah, seingat saya begitu, dan kemudian menjadi deputy ya. Ini deputy di KSP itu jabatan setingkat dengan eselon 1 begitu. Nah, dan pada waktu seleksi KPU yang periode sekarang itu, Yuri Ardiantoro ini menjadi tim panselnya. Jadi ya ini orang dekat dari lingkaran istana lah ya, yang dekat dengan istana, dan tentu saja ini bisa dianggap merupakan semacam apa ya, semacam penghargaan atau balas jasa kepada dia karena dia rela meninggalkan posisinya sebagai deputy kepala staf presiden, dan kemudian sekarang setelah dia menyelesaikan tugasnya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, sekarang ini dia diangkat menjadi staf khusus. Kita belum tahu setelah nanti pada eranya pemerintahan Prabowo Gibran dia akan ditempatkan di mana. Saya kira dia juga akan tetap diakomodasi di kekuasaan, apalagi pemerintahannya Prabowo Gibran itu ya nggak jauh-jauh dengan Pak Jokowi. Karena itu kita tidak berlebihan kalau menyebutnya bahwa ini adalah bagi-bagi jabatan di masa akhir kekuasaannya Pak Jokowi. Bisa jadi ini Grace Natali dan Yuri Ardiantoro ini mungkin bukan yang terakhir ya. Masih kemungkinan akan ada figur-figur lain yang dianggap berjasa terhadap Pak Jokowi maupun juga anaknya Pak Jokowi, dalam hal ini Kaisang Pangarep, yang akan diberi jabatan di lingkungan pemerintahan. Apalagi kalau kita tahu kan PSI ini, saya kira nanti kalau di pemerintahnya Pak Prabowo Gibran mungkin tidak akan seleluasa seperti ketika sekarang Pak Jokowi yang menjadi presiden. Kenapa? Karena seperti saya sebutkan tadi, tarik-menariknya di pemerintahan Prabowo Gibran itu kan sangat besar, dan apalagi ini kan rencananya bahkan untuk mengakomodasi partai-partai politik yang pendukungnya maupun partai-partai baru yang yang lawan politik yang diakuisisi itu kan ada rencana ini kabinet akan diperbesar jumlahnya dari semula 34 kementerian, terdiri dari 30 kementerian dan 4 menteri koordinator, itu akan diubah menjadi 40 kementerian dan koordinator ya. Jadi ini semacam memberikan tempat buat partai-partai politik dan juga mereka yang dianggap berjasa pada keberhasilan Prabowo dan Gibran meraih posisi sebagai presiden dan wakil presiden RI. Jadi saya kira bagi mereka yang belum dipanggil oleh Pak Jokowi, nah ini tinggal sekarang mungkin menghitung hari, ya lumayan loh jadi staf khusus presiden selama walaupun hanya 6 bulan gitu ya, daripada tidak sama sekali. Dan ini yang jelas pasti ketimbang menunggu nanti pemerintahnya Prabowo yang baru akan efektif pada bulan Oktober, dan itu juga belum pasti. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.